Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran melalui Google Form yang akan Ibu bagikan melalui grup WhatsApp. Sekarang Ibu berikan waktu untuk mengisi terlebih dahulu. Bagaimana, sudah mengisi semua? Oke, baik. Nah, sekarang Ibu coba bertanya ya. Kira-kira minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, betul Aldi. Minggu lalu kita belajar mengenai tema 7, subtema 3, pembelajaran ke-6, yaitu membuat mozaik, karya seni mozaik, dan menggunakan aplikasinya dengan benar. Nah, untuk materi pada hari ini, pertemuan kali ini yaitu mengenai tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu lingkungan tempat tinggalku. Adapun tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali teks cerita fiksi, siswa dapat menunjukkan ciri-ciri tokoh pada teks cerita fiksi secara lisan dengan baik. Lalu yang ketiga, dengan kegiatan memahami pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi dengan tepat. Lalu yang keempat, dengan kegiatan mengamati gambar anak menari dan mendorong meja, siswa dapat menjelaskan pengertian, gaya, dan gerak dengan benar. Lalu yang kelima, dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, siswa dapat merumuskan mengenai perbedaan antara gaya dan gerak. Lalu yang keenam, dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan dengan benar. Lalu yang ketujuh, dengan kegiatan menulis hasil percobaan mendorong dan menarik meja, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis dengan tepat. Oke, sudah paham ya tentang tujuan pada pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu coba minta kalian semua untuk mencari salah satu barang yang ada di dekat kalian. Apa saja itu? Silahkan coba diambil terlebih dahulu. Nah, bagaimana? Sudah dapat semua ya? Oke, di sini Ibu tadi mengambil sebuah celengan. Oke, sekarang kita coba deskripsikan benda yang ada yang Ibu pegang ini ya. Nah, ini adalah celengan. Celengan ini terbuat dari bahan yaitu kaleng. Di sini Ibu punya celengan berwarna coklat. Lalu di bagian bawah ada bagian tutup untuk mengambil yang bisa dibuka untuk mengambil uang, dan di bagian atas ada lubang yang dapat digunakan untuk memasukkan uang atau celengan kita. Barusan Ibu telah menjelaskan dan mencontohkan tentang mendeskripsikan satu benda. Sekarang Ibu ingin lihat siapa di sini yang berani mendeskripsikan benda yang tadi telah diambil. Silakan, coba siapa yang berani? Oke, ini ya ada Aldi, Yuni, dan Reni. Tiga-tiganya oke. Sekarang dimulai mendeskripsikan dari Aldi dulu, Yuni, lalu kemudian Reni. Kemudian teman-teman yang lain coba mendengarkan dan fokus ya terhadap layar Zoom ini. Oke, bagus sekali ya kepada Aldi, Yuni, dan Reni. Teman-teman, kita berikan applause dulu. Bagus, mereka menjelaskan secara detail dan jelas. Selanjutnya kita akan membuka buku lalu membaca teks tentang asal-usul telaga warna. Di sini Ibu berikan waktu 5 menit cukup ya. Oke, 5 menit untuk membaca teks asal-usul telaga warna. Oke, baik, sudah 5 menit ya. Bagaimana? Sudah membaca semua? Oke, di sini Ibu tanya, siapa yang berani menyebutkan tentang siapa saja sih tokoh-tokoh yang ada dalam teks itu?
Ayo, siapa yang berani? Iya, bagus. Oke, di sini ada Aldo, Yuni lagi, dan juga Tasya. Ayo, sekarang dimulai dari Tasya dulu. Sebutkan tentang 3 tokoh yang ada di teks Telaga Warna. Oke, bagus ya. Oke, sekarang giliran Aldo. Silahkan Aldo. Bagus. Sekarang giliran Yuni. Betul, tokoh yang ada pada teks itu ada 3 orang, yaitu Raja, Permaisuri, dan juga putrinya. Nah, di sini coba Ibu tanya lagi kepada Aldo, Yuni, dan Tasya. Bisa tidak kalian menceritakan atau menjelaskan tentang ciri-ciri tokoh tersebut? Coba sekarang dimulai dari Aldo, Yuni, kemudian nanti Tasya ya, sekaligus. Ya, bagus. Pada teman-teman kita berikan applause dulu kepada Aldo, Yuni, dan juga Tasya. Oke, baik. Yang barusan anak-anak dan ibu juga baca ini adalah merupakan cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu apa sih, Bu? Cerita fiksi adalah cerita yang bersifat hayalan, rekaan, rekayasa manusia. Lebih lengkapnya yaitu cerita fiksi adalah suatu karya yang menceritakan sesuatu yang tidak ada dan tidak sesungguh-sungguhnya, sehingga tidak perlu mencari kebenarannya atau cerita hayalan manusia saja begitu. Lalu untuk kebalikan dari cerita fiksi yaitu ada cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi yaitu cerita yang bersifat sebenarnya atau fakta dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, atau dapat disebut ada saksi mata, rekaman, atau bukti lainnya. Bisa juga diartikan sebagai karya sastra yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan atau pengalaman. Begitu ya. Jadi tahu kan sekarang perbedaan antara cerita fiksi dan non-fiksi. Fiksi itu hayalan, non-fiksi itu yang cerita nyatanya. Baik, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, bagus Reni, silahkan. Reni bertanya ya tentang contoh dari cerita fiksi itu apa dan cerita non-fiksi itu apa saja. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit ya tentang contoh dari cerita fiksi yang hayalan itu, misalnya bisa kayak komik, novel, buku-buku dongeng, atau cerpen, hikayat, mitos, dan lain-lain. Nah, untuk cerita non-fiksi contohnya yaitu seperti biografi, seperti misalnya contohnya kayak contoh singkat perjalanan dari tokoh misalnya Insinyur Soekarno atau Raden Ajeng Kartini atau Ibu kita Kartini, seperti itu ya. Nah, baik, sudah terjawab ya, tidak ada yang bertanya lagi. Oke, nah selanjutnya coba Ibu minta untuk Aldi sama Doni. Oke, Aldi sama Doni ya. Di rumah ada meja, coba sekarang Ibu minta untuk coba gaya tentang menarik, kemudian mendorong meja tersebut. Oke, anak-anak yang lainnya coba perhatikan ya. Nah, betul seperti itu. Gimana, Aldi sama Doni kira-kira tahu nggak? Itu kita mempraktekkan gaya apa tentang kegiatan yang tadi? Oh, belum tahu ya? Oke. Nah, yang dilakukan oleh Aldi dan juga Doni barusan disebut dengan gaya. Gaya itu apa sih, Bu? Nah, gaya adalah aktivitas yang dibutuhkan untuk mempercepat sebuah benda dari kecepatan 0 ke kecepatan yang bukan 0. Nah, misalnya ya, pengaruh gaya itu terhadap benda seperti gaya itu menyebabkan benda diam menjadi bergerak, menyebabkan benda bergerak menjadi diam, lalu menyebabkan benda berubah arah, lalu menyebabkan benda bergerak lebih cepat, kemudian dapat mengubah bentuk benda. Nah, gaya yang dilakukan oleh Aldi dan Doni ini adalah gaya gerak, yaitu berupa tarikan dan dorongan untuk memindahkan posisi dari yang semula di tempat A kemudian pindah menjadi ke tempat B, seperti itu ya. Nah, misalnya contoh gaya dorong pada kegiatan sehari-hari itu apa sih, Bu? Misalnya kayak dorong pintu,
menutup pintu kulkas, lalu menekan saklar untuk menyalakan lampu, menuntun kendaraan, seperti itu. Dan untuk contoh gaya tariknya tuh apa sih? Misalnya kayak buka pintu nih, itu kan ditarik. Lalu mencabut kabel untuk ngecas HP itu juga gaya tarik, itu ya contohnya. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan keluar Zoom meeting ini, kemudian melanjutkannya pada grup WhatsApp. Ibu nanti akan membagikan link video, kemudian anak-anak harus mengisi beberapa soal ya yang ada pada buku, kemudian nanti menguploadnya melalui Google Classroom. Selanjutnya instruksi akan diberikan melalui grup WhatsApp. Sekian, terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran melalui grup WhatsApp kelas ini ya. Silahkan kepada setiap siswa untuk menonton video pembelajaran melalui YouTube. Nah, berikut ini linknya, silahkan dipelajari. Ibu berikan waktu kurang lebih 20 menit ya. Bagaimana, sudah selesai? Jika sudah selesai menonton dan memahami video, selanjutnya anak-anak buka buku halaman 4 dan 8. Kemudian kerjakan tugasnya berdasarkan teks bacaan asal mula telaga warna dan pertanyaan ayo menulis pada materi gaya dan gerak. Nah, untuk jawabannya ditulis di buku tulis, lalu kirimkan pada slot tugas di Google Classroom. Di sana sudah tertera tenggat pengumpulannya ya. Nah, selanjutnya anak-anak membuat video saat menceritakan teks cerita fiksi yang kalian ketahui. Misalnya seperti cerita kancil, bawang merah, dan bawang putih. Durasinya 3-5 menit ya. Jangan lupa untuk mengerjakannya dengan semangat. Alhamdulillah, sampai juga kita di penghujung pembelajaran hari ini. Coba ibu tanya, siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Wah, betul sekali ya. Terima kasih Novita dan Yuli. Benar ya, hari ini kita belajar untuk mengidentifikasi dan mencermati tokoh-tokoh yang ada pada cerita fiksi. Kita belajar untuk mengungkapkan dan menyebutkan ciri-ciri tokohnya, serta memahami watak tokohnya. Hari ini juga kita belajar mengenali gaya berupa tarikan dan dorongan, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga belajar mempraktikkan langsung bagaimana perpindahan benda sebagai percobaan hubungan gaya dan gerak. Baiklah, ibu ingatkan lagi, jangan sampai terlupakan untuk mengerjakan tugas dan dikumpulkan melalui Google Classroom dengan tepat waktu ya. Untuk pertemuan besok, kita bertemu dan membahas tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Jangan lupa untuk dipelajari terlebih dahulu ya. Baik, cukup sekian. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.